Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar saudaraku? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang saya berada di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Saya bertamu ke rumahnya Mas Insinyur Raden Mas Nurdi Antoro, Ketua Yayasan Warisan Budaya Mataram Pleret. Beberapa konten yang lalu kita melihat ada acara Mubeng Benteng. Nah, itu yang adakan Mas Nurdi Antoro. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum. Salam budaya, Mas. Waalaikumsalam. Salam budaya, Mas Iwan. Salam budaya untuk semuanya yang ada di Indonesia dan dunia manapun. Ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Nurdi Antoro tentang Yayasan Mataram Pleret. Karena Mas Insinyur RM Nurdi Antoro ini salah satu dari keturunan HB7 masih. Yeah. Jadi kita ingin tahu apa sih Yayasan Mataram Pleret itu? Tujuannya apa sih, Mas, sebenarnya, Mas? Iya, Mas Iwan, penonton, teman-teman pencinta budaya se-Nusantara dan di mana saja berada. Yeah. Jadi begini, Mas. Kalau kita menengok sejarah, pertama kali kejayaan dan mercusuar pemerintahan Mataram Islam, waktu itu di bawah kepemimpinan Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo, itu bertahta pertama kali di Pleret. Itu di namanya Kerto Pleret. Ya. Kemudian setelah putranya itu juga di Kedaton Pleret, di lokus yang sama di sekitar sini. Waktu itu mendirikan Kutorojo, namanya kota kerajaan Pleret yang sangat luar biasa, baik dari segi peninggalan budaya maupun juga arsitektural, juga filosofi kebudayaan banyak sekali. Hanya saja memang pada masa pemerintahan Hamengkurat-Agung, Pleret sempat bedah, istilahnya diserang oleh musuh Trunojoyo waktu itu, sehingga waktu itu dalam cerita kita ketahui Keraton Mataram Kedaton Pleret itu pindah ke Kartasura. Kemudian dari sana juga pindah lagi ke Surakarta. Dan di Surakarta itu kita tahu di PB1 kemudian PB2 eranya itu ada perjanjian Giyanti. Itu Palian Negari, namanya negara Mataram dibagi dua. Tahun 1755 ada perjanjian Giyanti. Sebelah timur itu wilayah Kasunanan Solo, kemudian sebelah barat di bawah Pangeran Mangkubumi, atau ada juga yang menyebut asma beliau itu Pangeran Sukowati. Karena dia menancapkan tonggak melawan nasionalisme Belanda itu di Dusun Sukowati, Sragen. Nah, itu menjadi dua, menjadi Kasultanan. Mangkubumi menjadi raja pertama di Yogyakarta. Kasultanan Yogyakarta bergelar Hamengkubuwono pertama. Nah, kita kembali ke Pleret, Mas. Pleret ini pada masa Sultan Agung di tahun 1613-1645 pernah mengadakan perlawanan kepada Belanda. Waktu itu pusatnya di Batavia, Benteng Batavia sana, dengan mengadakan 2 kali penyerangan. Kalau tidak salah di tahun 1628 sampai 1629. 2 kali beliau menyerang markas Belanda di Batavia. Itu karena apa? Karena memang beliau ini anti penjajah. Pengen sekali menancapkan tonggak nasionalisme bangsa, bahwa kita jangan mau diperbudak, dijajah ataupun apapun namanya oleh bangsa asing. Konon beliau sudah tahu 2 kali penyerangan itu tidak mudah dan kemungkinan untuk menang juga sangat kecil. Tapi kenapa itu dilakukan? Karena apa? Beliau pengen supaya anak keturunan bangsa Indonesia ini, generasi setelah beliau, supaya memiliki spirit nasionalisme untuk menjaga negara Indonesia, Nusantara, Nusantara. Sehingga
tetap beliau laksanakan walaupun dengan pengorbanan baik itu materi ataupun harta benda, nyawa, bahkan kerabat-kerabat yang berangkat ke Batavia. Itu saya yakin itu niatnya untuk menanamkan tonggak nasionalisme bangsa Indonesia. Ya, kegiatannya yayasan sendiri apa aja? Nah, berlatar belakang itu, nah pada saat Keraton Mataram di era Mangkurat itu pindah, Pleret ini menjadi sesuatu toponim, suatu artefak peninggalan sejarah Mataram yang seakan-akan terlupakan. Waduh. Jadi banyak fokus itu ke Keraton Solo dan Jogja. Padahal sebenarnya cikal bakalnya kan ada di Pleret. Oh iya, iya. Jadi kakek moyangnya ada di Pleret. Nah, dengan itu ada keprihatinan dari tokoh-tokoh masyarakat dan budaya di Jogja, khususnya di Pleret. Kok kita ini bekas kerajaan besar, memiliki sejarah yang tercatat di luar negeri, di Eropa, di Belanda, tapi kok kita seakan-akan melupakan. Nah, keprihatinan ini mengumpulkan beberapa keinginan dan maksud kita kumpulkan semua, termasuk pada saat itu dari tokoh masyarakat. Saya bekerja sama dengan juga peneliti dari FIB, Fakultas Ilmu Budaya UGM. Itu waktu itu diwakili Pak Dr. Margono, Ketua Jurusan, kemudian ke Dinas Kebudayaan, Balai Arkeologi, dan BCB, Badan Cagar Budaya. Supaya apa? Supaya interaksi kita ya, sinergi kita ini bisa meluruskan sejarah dan mengungkap kembali kejayaan ini. Tapi dengan tentunya hasil penelitian artefak, situs, toponim yang diteliti oleh dinas terkait, juga mungkin yang paling tidak kalah pentingnya adalah folklore. Tak benda, cerita rakyat turun-temurun di Pleret nih, banyak sekali. Nah, pada saat itu menjadi suatu kesimpulan kita mendirikan Yayasan Warisan Budaya Mataram Pleret. Kalau disingkat Mas, YWBMP. Nah, Yayasan Warisan Budaya Mataram Pleret. Itu maksudnya apa? Supaya kita sebagai warga Pleret, yang notabene juga sebagian adalah keturunan dari Mataram, itu bisa ikut menggali, mempelajari, melestarikan dan mengangkat kembali. Nah, itu apa yang pernah menjadi ikon di Keraton Pleret. Supaya kembali dikenal oleh generasi muda, supaya benang merah sejarah ini tidak terputus. Karena selama ini yang saya katakan di awal tadi, orang hanya mengenal pusat budaya itu di Keraton, Jogja dan Solo, Mangkunegaran dan Pakualaman. Padahal mulai dari Hamangkurat-Agung hingga menurunkan raja-raja di Jogja Solo ini berasal dari Pleret. Nah, ini yang terjadi. Termasuk ini Mas, memerhatikan situs-situs yang tidak yang terlupakan. Nah, itu gini Mas. Gimana Mas? Banyak sekali, terutama konsep arsitektur perkotaan di Pleret ini yang tipologinya, toponimnya, jadi adalah nama-nama dari pendukung keraton, desa-desa, dusun yang dulu dipakai dalam konsep suatu pemerintahan kerajaan, itu kita angkat kembali. Ada nama-nama misalnya seperti Kauman, itu sama di Keraton Jogja ada Kauman, ada Gerjen, ada kalau di Pleret ini ada dulu prajurit-prajurit dari Madura, itu dari Sampang, itu ada Kampung Sampang. Kemudian ada rumah tinggal seorang tumenggung dari Madura yang waktu itu kan di bawah kekuasaan Mataram. Namanya Tumenggung Wirokerti, menjadi kampung namanya Wirokerten. Nah, kemudian ada yang namanya Tobratan, ada yang namanya Kanggotan, segala macam punya termasuk kampung atau tanah-tanah yang dipakai untuk para tumenggung pada masa itu. Karena pangkat tertinggi masa Keraton Mataram Pleret itu tumenggung. Kampung yang unik namanya Botoh Kenceng. Botoh itu dari kalimat orang Jawa judi. Sabung. Kenceng itu ya kenceng, botohnya kenceng. Itu tempat area
sabung ayam. Sabung ayam. Nah, kalau kita pernah dengar ada cerita Roro Mendut, Pronocitro, itu kampungnya Pronocitro. Di sana dia bikin sabung ayam, konon katanya karena pacarnya Roro Mendut itu sebagai putri pampasan perang yang dibawa Sultan oleh Wiraguna di Pleret. Supaya tahu bahwa dia ada di situ, dia bermukim dan membuat sabung ayam. Nah, itu luar biasa. Roro Mendut juga jualan rokok. Nah, sehingga semua orang datang ke dia, akhirnya bertemu. Nah, itu lepas dari itu kita kembali bahwa keprihatinan ini kita wujudkan dalam bentuk yayasan, mengampu, mewadahi semua aspirasi, keinginan tentang sejarah, tentang kebudayaan, tentang peninggalan. Nah, ini peninggalan ini terbagi beberapa item yang kita bina di yayasan. Pada waktu itu, pada tahun 2012, dengan akta notaris dan dengan SK Kumham, resmi menjadi yayasan pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Nah, ini Yayasan Warisan Budaya Mataram Pleret 12. Nah, kita punya agenda pembinaan kegiatan-kegiatan budaya di masyarakat yang semoga tidak terlupakan. Misalnya ada solawatan Sultan Agungan, ada hadroh Sultan Agungan, ada kegiatan misalnya reok jadilan yang dulu udah tua, dan cerita-cerita yang lama. Ada mocopatan, tindak sholat datang Mekah. Termasuk gini, ada beberapa item. Yang pertama adalah kita membina toto wewangunan. Wewangunan itu bangunan arsitektural. Sehingga orang itu selalu bertanya, datang ke Pleret, seperti apa ya dulu Keraton Pleret? Ya, itu. Itu sering ditanyakan. Bentuknya seperti apa? Apakah sama dengan sekarang? Nah, ini kita bekerja sama dengan FIB. Fakultas Ilmu Budaya, dengan literatur dari Nederland, dari Tropenmuseum, dari Leiden, kita komparasi dengan kondisi. Ternyata memang bangunannya spesifik. Beda dengan Jogja, ada perbedaan. Karena pada masa Kerto itu bangunan terdiri dari unsur kayu, batu, kemudian juga ada ukiran-ukiran. Yang konon itu adalah arsiteknya ada yang dari Bali, ada yang dari Eropa, ada yang dari Cina. Itu udah ngumpul di sini. Dan ukiran kayunya itu kebanyakan dari pesisir pantai utara. Kalau sekarang Kudus, Rembang, Jepara, nah itu. Nah, itu toto wewangunan. Kemudian toto wicoro. Tata cara komunikasi berbicara. Itu di keraton itu dulu menggunakan yang namanya dialek Bagongan. Bagongan itu adalah gitu, Mas, ya. Ya, seperti kalau sekarang bahasa ketoprak, ngoko gitu loh. Ada maniro, siro itu. Dan dulu masih belum dipakai kasta atau perbedaan, misalnya kromo inggil itu pada yang lebih tua, lebih terhormat. Kromo madya itu tengahan, kromo sudra masyarakat biasa. Dulu bagongan semua. Bahkan pangkat tertinggi di Pleret ini cuma tumenggung. Ini semuanya tumenggung. Seakan-akan tidak ada Kanjeng Adipati enggak ada. Ya ini bedanya di Pleret dulu. Sultan Agung Sarakat Arif Bijaksana, karena beliau berusaha mengadopsi agama waktu sebelum Islam itu Buddha. Hindu Buddha, tapi di sana kan ada kasta. Nah, di sini kita penanggalan Jawa, mereka sudah menggunakan dua, Samsiah dan ini matahari dan rembulan, ini sudah dipakai dalam penanggalan Jawa ya. Itu Sultan Agung. Kemudian ada karya-karya sastra yang sangat luar biasa seperti sastra gending dan lain sebagainya. Banyak kalau kita cerita itu tentang toto wicoro. Bagaimana kita berkomunikasi. Kemudian penulisan juga tentunya. Yang ketiga toto bogo. Bogo itu makanan. Nah, kuliner. Ya. Ini mengejutkan, Mas. Dari penelitian kami, toto bogo itu di keraton sudah ada aturannya. Misalnya memakai pasaran Jawa, misalnya legi. Masakan yang disajikan kepada sultan di keraton itu manis semua. Ada tim
ikan tem, manis dengan gula, ada legen, ya kan? Nah itu ada jajanan pasar itu manis. Kemudian nanti wage, kliwon, itu berubah. Ini sudah pola apa ya, diet ya? Diet. Kalau itu ada. Dan juga ada beberapa makanan yang pernah menjadi bekal penyerangan ke Batavia. Itu makanan yang tahan lama. Kalau kita sekarang kenal, mungkin pernah dengar dodol Garut? Itu kan awet. Itu ternyata dulu dari Keraton Mataram Islam, Pleret. Itu sebagai makanan untuk bekal prajurit, manis dan tahan lama. Tapi pada masa itu kekalahan di Batavia kan banyak prajurit yang tidak berani pulang. Akhirnya mungkin mereka tinggal di daerah Jawa Barat, di Banten, di Baduy, di Kuningan, di mana? Di Garut. Lah ini mereka makanannya malah yang terkenal sekarang dodol itu ada dari Garut. Itu makanan dari Jogja. Termasuk gudeg. Itu bisa awet berapa minggu. Itu dibawa. Nah ini banyak sekali hal yang perlu kita gali tentang makanan. Kemudian berikutnya Toto Busono. Nah ini Toto Busono ini sangat urgent. Kalau saya cerita mungkin panjang, tapi kesimpulannya bahwa di Mataram Pleret itu sudah ada warna-warna busana yang khusus untuk sultan, untuk tumenggung, untuk apa, dan kebanyakan tuh warnanya waktu itu hitam. Iya, raja pakai hitam, tumenggung pakai hitam. Jadi seakan-akan nggak ada perbedaan, kecuali mungkin mahkota dan lain sebagainya, aksesoris, oke lah. Sebagai dasar kita supaya semua yang kita tampilkan kepada generasi muda penerus kita ini sesuatu yang memang sudah diteliti, dicek di lokasi dengan bukti baik situs, artefak apapun, kemudian literatur sebagai studi komparasi, dan yang paling penting adalah peninggalan tak benda yang berupa cerita rakyat yang turun-temurun, yang itu perlu menjadi masukan untuk menentukan suatu keotentikan dari peninggalan sejarah. Karena Mas Iwan tahu, sekali aja ada pembelokan sejarah, itu nanti akan menjadi pembodohan kepada anak cucu kita. Jadi Yayasan Warisan Budaya ini konsen dengan penelitian, studi komparasi dan lain sebagainya. Walaupun memang produk kita mungkin agak lama dan tidak apa-apa. Yang penting kita menyajikan yang mendekati kebenaran. Pernah lihat, maaf, ada film Sultan Agung. Saya nonton juga sedih. Oke lah, spirit mereka untuk membuat sejarah tapi mungkin dari sisi tata busana saja. Mereka kan ada yang berwarna-warni, ada memakai sutra, ada yang dulu tidak pernah dipakai di keraton. Bahkan ada yang memakai blangkon. Blangkon itu adalah era setelah Jogja Solo pisah. Jadi di Keraton Surakarta blangkon. Waktu zaman Sultan Agung pakai uderan. Udaran itu namanya iket kain. Terus sepatu zaman Sultan Agung sampai Pangeran Sukowati, Pangeran Mangkubumi HB pertama itu masih memakai, kalau Mas Iwan lihat seperti sandal gunung itu. Jadi kulit kerbau diikat-ikat di kaki. Tapi pada film-film yang menampilkan Mataram kok ada yang pakai laras panjang, laras sepatu bot. Nah ini kan maaf, ini perlu kita koreksi. Kemudian juga dengan bagaimana Sultan Agung pada masa itu digambarkan tentang roman-roman yang maaf, ada percintaan, ada apa. Sultan Agung disibukkan dalam masa pemerintahan dia itu untuk meluaskan wilayah kekuasaan. Jadi selalu berperang ke negara manca, kalau dulu mancanegara itu dari Jawa Barat, Jawa Timur sampai Surabaya menaklukkan. Kemudian ada lagi toto laku atau toto gerak. Itu juga ada kita pelajari. Bagaimana menghadap raja, bagaimana adat istiadat, turun temurun, paugeran peranatan yang ada di keraton itu kita pelajari semua. Nah, terkait dengan konsep-konsep itu, makanya beberapa situs, makam, peninggalan, artefak yang ada Pleret selama ini kan, kan terkubur atau hilang ditelan masa. Banyak yang sudah menjadi perumahan, seperti alun-alun Pleret yang 5,2 hektar, sekarang nggak sampai 1 hektar. Itu sudah menjadi hunian. Kemudian ada patok-patok keraton yang sudah hilang. Nah, makanya kami dari yayasan
sebagai wujud kecintaan kami, situs-situs itu kita beri sign. Nah, ini sudah diteliti, sudah diangkat oleh yayasan. Ada nama kita di sana. Nah, itu salah satunya supaya apa? Spirit, karena yayasannya adalah perwujudan dari keinginan masyarakat. Nah, ini alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih dari 2012 sampai 2022. Cuman kemarin sempat hampir 3 tahun vakum karena COVID pandemi. Kita mengadakan kegiatan itu, sarasean dan lain sebagainya, kegiatan doa dan sebagainya, simposium, forum diskusi itu setiap bulan, 3 bulan, tengah tahun, jadi 1, 3, 6. Kemudian yang besar adalah acara Gelar Budaya Mataram setiap tahun. Nah, ini udah 3 tahun ini belum ada lagi. Ya, nanti mudah-mudahan dengan dukungan dan doa dari semua pihak, nanti kita di tahun ini mungkin di bulan Oktober atau Desember kita mulai lagi. Terus harapan kedepannya untuk dengan yayasan sendiri apa, Mas? Sebenarnya yang menjadi keprihatinan kita itu adalah bagaimana luar biasanya para pendahulu kita, leluhur kita, ngaluhur, orang-orang yang mendharma baktikan untuk keutuhan, persatuan, kemudian etika, kemudian adat budaya yang sangat adiluhung, itu terlupakan. Mas Iwan tahu bahwa sekarang ini khususnya generasi muda sudah punya kiblat yang baru. Kiblatnya apa, Mas? Medsos. Mereka membaca sejarah juga hanya dari medsos, tidak pernah terjun, tidak pernah membandingkan, komparasi, dan sehingga bahkan di medsos ini setiap orang berhak untuk mengeluarkan opini. Nah, ini yang perlu kita lawan, karena penelitian tentang sejarah harus disajikan dengan bukti, dengan studi perbandingan, dengan penelitian, dengan ilmiah lah, supaya tidak menjadi pembohongan kepada anak keturunan kita. Itu satu. Yang kedua, putusnya benang merah sejarah. Pada masa-masa orang-orang tua kita, Mas, di Jogja ini khususnya masih banyak orang yang memperhatikan tentang aspek budaya, paugeran, peranatan. Sekarang udah enggak. Anak muda kalau ditanya siapa Sultan Agung sudah nggak tahu. Ditanya tentang pleret sejarahnya, saya yakin hanya sekian persen. Kecuali memang jurusannya di ilmu sejarah di kuliah. Nah, ini kita mencoba menyambungkan kembali benang merah ini, spirit kebangsaan, spirit budaya ini kepada milenial. Ke depan mungkin go to milenial 2045, di mana dalam ramalan-ramalan pendahulu itu akan menjadi kuncorone kembali Mataram. Indonesia. Nah, Indonesia go to milenial 2045. Kita siapkan itu supaya sejarah ini menjadi refleksi kebangkitan, persatuan kita menuju era digital, era keterbukaan yang menyerang mau tidak mau seluruh dunia. Matur nuwun, Mas, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita semua tentang Mataram Pleret. Jadi tahu sejarahnya tentang Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta. Ke belakangnya lagi kepada cikal bakalnya. Kesultanan Pleret dan Kota Raja Pleret. Ini penting. Jadi Mataram Pleret adalah tonggak berdirinya kerajaan Mataram Islam yang sebagai ujungnya dari Jogja Solo. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Iwan. Saudaraku, mudah-mudahan ini bisa menjadi penambahan ilmu kita, wawasan kita tentang budaya, terutama budaya Mataram Islam Pleret. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.